Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Sari dengan NPM 230610400370. Hormat saya kepada Ibu Jamila Aini Nasution SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Instrumen Layanan BK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa calon guru BK itu harus mempelajari ITP. Nah, sebelum kita masuk penjelasan lebih dalam, mari kita simak apa itu ITP yang sebenarnya. Nah, ITP adalah alat atau instrumen untuk mengukur atau memahami tingkat perkembangan pada individu itu sendiri. Nah, ITP sendiri memberikan manfaat bagi guru BK di sekolah, yaitu yang pertama itu mengukur tingkat perkembangan individu. Nah, ITP adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan individu sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, dengan demikian guru BK dapat memahami tingkat perkembangan siswa mereka yang secara lebih akurat. Yang kedua, membantu penyusunan program layanan. Nah, ITP dapat membantu guru BK dalam menyusun program layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi, layanan yang disediakan oleh guru BK lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada menganalisis tingkat perkembangan siswa. Nah, hasil dari ITP dapat digunakan oleh guru BK untuk menganalisis tingkat perkembangan siswa secara kelompok maupun individu. Nah, hal itu penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya sebagai dasar pengembangan program bimbingan dan konseling. Nah, hasil dari ITP itu dapat digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan program bimbingan dan konseling di Indonesia. Di sekolah. Nah, dengan demikian program bimbingan dan konseling dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat perkembangan individu. Salah satunya adalah tahap otonomi. Pada tahap ini, individu mencapai kemandiriannya yang lebih besar. Nah, mereka menyelesaikan pendidikan mereka dan mulai mencari pekerjaan atau melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, masa ini juga ditandai dengan eksplorasi dalam hubungan romantis dan hubungan sosial yang lebih dalam. Cenderung pada tahap ini adalah keintiman melawan isolasi. Nah, tahap otonomi juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, cenderung bersifat realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya ada peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial, peduli akan pemuasan kebutuhan diri, kemudian ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari aspek perkembangan individu. Nah, saya akan menjelaskan kesadaran tanggung jawab, yaitu mencakup pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan individu bertanggung jawab untuk hasil dari tindakan mereka. Nah, ada beberapa aspek yang berperan dalam perkembangan kesadaran tanggung jawab suatu individu. Yang pertama ada pemahaman tentang tanggung jawab itu sendiri. Nah, memahami dari pentingnya tanggung jawab adalah langkah pertama untuk mengembangkan kesadaran tanggung jawab. Nah, ini mencakup bahwa tanggung jawab melibatkan kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari tindakan-tindakan kita. Nah, yang kedua ada mengambil keputusan dengan tepat. Nah, ini yaitu pemahaman bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi dan individu bertanggung jawab untuk hasil dari keputusan mereka. Jadi, untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif adalah bagian yang paling penting dari tanggung jawab itu sendiri. Selanjutnya ada menghargai waktu dan tanggung jawab. Nah, menghargai waktu dan tanggung jawab lainnya adalah aspek yang penting dari kesadaran tanggung jawab. Nah, pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang berharga dan harus digunakan dengan bijaksana. Nah, anak muda sekarang itu banyak sekali, bahkan rata-rata itu mengulur-ngulur waktu, seringkali menunda-nunda apa yang seharusnya dikerjakan. Itu salah satunya tidak menghargai waktu. Nah, selanjutnya ada menghargai dan menghormati orang lain. Nah, menghargai dan menghormati orang lain itu adalah hak dan kebutuhan orang lain yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab. Ini mencakup pemahaman bahwa tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain dan kita harus mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya ada belajar dari kesalahan. Nah, kesadaran tanggung jawab juga melibatkan itu
melibatkan kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik dari masa depan. Nah, misalnya nih, pengalaman sebelumnya itu kita mengambil keputusan tuh yang kurang tepat, tapi bukan tidak tepat. Nah, jadi di masa depan kita belajar dari masa lalu. Ada menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil. Nah, bagaimana? Nah, bagian dari tanggung jawab adalah menerima konsekuensi dari tindakan apa yang kita ambil. Ini berarti kita harus menerima hasil dari tindakan yang kita pilih, baik itu positifnya maupun negatifnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.